Cek, cek, oke. Halo, sobat gamer Mato semuanya. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Herwidianto. Nah, kali ini mungkin saya sedikit sharing agak lama, teman-teman. Apa yang menjadi share kita agak lama? Kita akan membahas kripto, terutama BTC, Ethereum, dan koin lainnya. Oke, jangan berlama-lama ya teman-teman. Kita cek. Kita menandai area-area SNR, teman-teman. Nah, oke. Ini sudah. Nah, apa yang terjadi? Cukup simpel. Bitcoin akan kemana? Sementara jika Bitcoin naik, dia akan ke 47.284. Kita cek di Fibonacci retracement. Oke, di Fibonacci juga sudah kelihatan bahwasanya ini area supply yang paling kuat. Supply yang paling kuat di daerah ini. Saya tandai ya teman-teman. Saya kasih kuas. Mungkin seperti ini. Nah, teman-teman bisa, jika teman-teman menggunakan area short sell limit, teman-teman bisa sell di tengah-tengah sini. Atau teman-teman jika menggunakan leverage paling kecil, bisa di sini. Walaupun nantinya harga naik, teman-teman jangan khawatir karena leverage kecil. Jika memang melebihi batas, teman-teman bisa kasih stop loss di sini atau sell-nya di sini. Oke, ini untuk Ethereum. Oh, mohon maaf, ini untuk Bitcoin, BTC, USDT versi Binance. Pakai yang Binance harganya sama. Oke, kita screenshot dulu. Oke, kita pindah di ETH USDT versinya Binance juga. ETH USDT ini Binance. Oke, USDT. Oh ini, sorry, paling atas ternyata. Nah, ini sama. Teman-teman bisa kasih garis. Seperti ini.
teman-teman tarik area Fibonacci-nya. Sudah kelihatan sekali. Ini Ethereum memasuki area supply. Sell yang paling aman sebenarnya ada di sini. Saya tandai. Sell yang paling aman itu di sini. Ntar saya fotokan karena saya pun lagi ada kelas privat juga. Oke, kita santai aja karena durasi akan saya lumayan panjang, teman-teman. Baru 6 menit. Oke, ini Ethereum sangat jelas sekali. Area supply, sell limit yang paling aman adalah di 3281 ke atas, di area sini. 1618 sudah ditembus, maka target selanjutnya adalah kalaupun kita pakai pivot, area pivot, di sini area R3, teman-teman. R2-nya di sini, R1 sekitar sini. Dan ini adalah pivot. Jika pivot ditembus, maka area 618 adalah area take profit. Teman-teman ingat seperti itu. Oke, kalau kita ini pakai hal yang paling ribet ya. Oke, kita pakai MA. Kalau ini kita tetap kita tandai. Kita cek indikator. Oke. Indikator kita buat 21 50 dan 200. 200 stylenya dibuat ungu, teman-teman. Ungu warna janda. Oke, agak tebal. Nah, yang 21 dibuat stylenya jangan biru, tapi agak merah. Merah 50, warna biru. Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya. Jika kita trading menggunakan EMA, oke maaf, kita pakai indikator berapa? Harusnya, sorry. Oke, kita lanjut. Mohon maaf karena ini di laptop bukan yang biasa saya pakai. Kita cek menitnya baru 8 menit. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Saya tandai harga-harga yang memang terjadi cross. Saya tandai warna kuning. Oke. Ini cross 2 titik. Ini cross 3 titik. Oke. Nah, apa yang kita lakukan ketika melihat hal seperti ini? Nah, jika harga
sudah mendapatkan support, area supportnya, dan ini bersinambungan ya teman-teman, supportnya, dan EMA 21 dan 50 itu cross atau menyilang, maka halo tes, mohon maaf tadi terputus karena Pindigamnya versi gratis ya. Oke, kita lanjutkan. Jika harga menyilang, mohon maaf, jika harga menyilang ke atas, maka 73% harga akan mengejar yang namanya EMA 200, EMA warna ungu. Nah, ini adalah target profit kita ada di sini. Kita cek, lihat harga lagi. Kalau harga sudah mendapatkan titik resistennya dan mulai koreksi, maka apa yang kita lakukan jika cross 3 titik, kita harus open posisi sell atau short. Ini berlaku untuk semuanya. Jika terjadi hal seperti ini, powernya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Take profit teman-teman adalah harusnya di sini. Ini resisten pertama, resisten kedua. Ini adalah track profitnya teman-teman. Jadi ketika harga di sini 3130, teman-teman bisa on posisi buy karena sudah cross ya, sudah menyilang target 3211. Sudah luar biasa profitnya. Kalau di Binance ya pakai short. Leverage maksimal 10 aja, sesuaikan modal. Manajemennya, manajemen money-nya jangan terlalu tinggi. Oke, pakai EMA sudah jelas ya. Ini 1 jam. Sama, kalau kita pun pakai 15 menit atau 5 menit, itu hasilnya akan sama. Jika terjadi cross ke atas, maka kita harus posisi buy. Jika di atas, EMA di atas, juga kita fokus di sell. Saya biasa ngecek 1 jam dulu, baru di 15 menit. Dan powernya kalau di 1 jam memang powernya luar biasa. Tinggal kita ambil leverage kecil atau besar. Kalau kita ambil leverage besar, kita harus mengecilkan time frame di minimal 5 menit. Kalau time frame 1 jam, 15 menit bisa, kita targetnya bisa panjang. Saya kasih contoh 5 menit. Nah, seperti ini. Ini terjadi cross. Apa yang kita lakukan adalah short. Ketika harga cross, dia akan koreksi naik dulu ke EMA 200, baru terjunnya luar biasa. Kita cek di sini aja 3154, kita ambil sampai sini 30 di 13. Sudah luar biasa. Simple banget sebenarnya, tinggal kita tahu arahnya ini mau kemana. Tapi jangan lupa resisten dan supportnya teman-teman tandai itu saja. Oke, ini yang pakai EMA. Saya hapus dulu. Jika kita pakai indikator MACD. Di MACD sama. Jika terjadi cross, kita tanda ini ya. Jika terjadi cross ke bawah dan terjadi pembeli volume penjualan merah, maka yang kita lakukan adalah sell. Dengan begitu sebaliknya, kita akan ambil tipis-tipis, cross, kita ambil buy. Dengan target resisten ya. Jangan lupa resisten sudah digarisi dulu, baru kita bisa ambil posisi. Ini naik, ternyata cross lagi ke bawah, kita target support paling atas ya ini, thread, nah, sudah TP, take profit. Simple teman-teman sebenarnya, jadi jangan dibuat pusing, kita tinggal mengikuti arah aja. Cross ke bawah, kita sell. Cross ke atas, kita buy. Ini kita buy, ini kita sell. Simple.
1 jam teman-teman sudah profit luar biasa. Ethereum mulai naik, kita bisa sell di sini ya tadi ya. Jadi teman-teman jangan lupa bisa sell di area ini. Kalau mau ikut silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. CCTV aja atau cek aja, simple aja. Dan mohon maaf nanti durasi video ini bakal saya double. Jadi nanti tak buat 1 jam karena saya butuh durasi panjang, video durasi panjang untuk mengejar jam tayang ya. MACD sudah, EMA sudah, kita beralih ke ditambah Bollinger Band. Oh, Bollinger Band-nya bukan yang ini. Sorry, cari yang Bollinger. Teman-teman bisa cek-cek dulu gambarnya, cocoknya yang mana. Biasanya saya cek dulu. Nah, ini yang bagus. Bollinger Band. Oke, kita pakai. Nah, sama ya, sama. Targetnya kita tetap di MACD. MACD cross ke bawah, kita cek. Di Bollinger Band sudah menunjukkan resisten dan mulai turun. Dan ini targetnya ketika cross adalah minimal di sini atau di paling bawah, low Bollinger Band. Low Bollinger Band namanya. Garis paling bawah di Bollinger Band. Simple sekali teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mana, pakai MA atau MACD Bollinger Band, nyaman mana, yang penting area resisten dan supportnya teman-teman tahu dan digarisi dulu. Sampai sini paham mungkin ya. Dan mohon maaf lagi, saya kembalikan video durasinya akan saya double jadi 1 jam lebih. Jadi jangan bingung, teman-teman bisa ikuti cara saya. Simple sekali. Resisten ketika ditembus menjadi support dan resisten baru, resistennya ditembus ke bawah lagi menjadi support lagi. Di sini mulai naik ternyata tidak kuat dan supportnya ditembus dan menjadi support kembali. Nah, semua ada kaitannya teman-teman ya. Naik, mentok di sini dulu, mulai koreksi. Koreksinya kemana? Ke area ini dulu. Tandanya adalah candle berjejer warna-warni adalah area support dan resistennya kuat, supply and demand-nya. Mulai naik tidak kuat, turun ke sini dulu. Nah, ini adalah support kuat dan ketika support kuat tidak bisa ditembus ke bawah, maka yang terjadi adalah naik. Naik ke sini sudah ditembus, ya mau gak mau target utama yang inilah. Nanti baru teman-teman bisa sell. Oke, waktunya mau habis. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat dan salam profit. Cek, cek. Oke. Halo, sobat gamer Mato semuanya. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Heruwidianto. Nah, kali ini mungkin saya sedikit sharing agak lama, teman-teman. Apa yang menjadi share kita agak lama? Kita akan membahas kripto, terutama BTC, Ethereum, dan koin lainnya. Oke, jangan berlama-lama ya teman-teman. Kita cek.
Kita cek, kita menandai area-area SNR, teman-teman. Nah, oke. Ini sudah. Nah, apa yang terjadi? Cukup simpel. Bitcoin akan kemana? Sementara jika Bitcoin naik, dia akan ke 47.284. Kita cek di Fibonacci retracement. Oke, di Fibonacci juga sudah kelihatan bahwasanya ini area supply yang paling kuat. Supply yang paling kuat di daerah ini. Saya tandai ya teman-teman. Saya kasih kuas. Mungkin seperti ini. Nah, teman-teman bisa, jika teman-teman menggunakan area short sell limit, teman-teman bisa sell di tengah-tengah sini. Atau teman-teman jika menggunakan leverage paling kecil, bisa di sini. Walaupun nantinya harga naik, teman-teman jangan khawatir karena leverage kecil. Jika memang melebihi batas, teman-teman bisa kasih stop loss di sini atau sell-nya di sini. Oke, ini untuk Ethereum. Oh, mohon maaf, ini untuk Bitcoin, BTC USDT versi Binance. Pakai yang Binance harganya sama. Oke, kita screenshot dulu. Oke, kita pindah di ETH USDT versinya Binance juga. ETH USDT ini Binance. Oke, USDT. Oh ini, sorry, paling atas ternyata. Nah, ini sama. Teman-teman bisa kasih garis. Seperti ini. Teman-teman tarik area Fibonacci-nya. Sudah kelihatan sekali. Ini Ethereum memasuki area supply. Sell yang paling aman sebenarnya ada di sini. Saya tandai. Sell yang paling aman itu di sini. Ntar saya fotokan karena saya pun lagi ada kelas privat juga. Oke, kita santai aja karena durasi akan saya lumayan panjang, teman-teman. Baru 6 menit.
Oke, ini Ethereum sangat jelas sekali. Area supply, sell limit yang paling aman adalah di 3281 ke atas, di area sini. 1618 sudah ditembus, maka target selanjutnya adalah kalaupun kita pakai pivot, area pivot, di sini area R3 teman-teman. R2-nya di sini, R1 sekitar sini. Dan ini adalah pivot. Jika pivot ditembus, maka area 618 adalah area take profit. Teman-teman ingat seperti itu. Oke, kalau kita ini pakai hal yang paling ribet ya. Oke, kita pakai MA. Kalau ini kita tetap kita tandai. Kita cek indikator. Oke. Indikator kita buat 21 50 dan 200. 200 stylenya dibuat ungu teman-teman. Ungu warna janda. Oke, agak tebal. Nah, yang 21 dibuat stylenya jangan biru, tapi agak merah. Merah 50, warna biru. Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya. Jika kita trading menggunakan EMA, oke maaf, kita pakai indikator berapa? Harusnya, sorry. Oke, kita lanjut. Mohon maaf karena ini di laptop bukan yang biasa saya pakai. Kita cek menitnya baru 8 menit. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Saya tandai harga-harga yang memang terjadi cross. Saya tandai warna kuning. Oke. Ini cross 2 titik. Ini cross 3 titik. Oke. Nah, apa yang kita lakukan ketika melihat hal seperti ini? Nah, jika harga sudah mendapatkan support, area supportnya, dan ini bersinambungan ya teman-teman, supportnya, dan EMA 21 dan 50 itu cross atau menyilang, maka halo tes, mohon maaf tadi terputus karena Pindigamnya versi gratis ya. Oke, kita lanjutkan. Jika harga menyilang, mohon maaf, jika harga menyilang ke atas, maka 73% harga akan mengejar yang namanya EMA 200, EMA warna ungu. Nah, ini adalah target profit kita ada di sini. Kita cek, lihat harga lagi. Kalau harga sudah mendapatkan titik resistennya dan mulai koreksi, maka apa yang kita lakukan jika cross 3 titik, kita harus open posisi sell atau short. Ini berlaku untuk semuanya.
Jika terjadi hal seperti ini, powernya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Take profit teman-teman adalah akhirnya di sini. Ini resisten pertama, resisten kedua. Ini adalah track profitnya teman-teman. Jadi ketika harga di sini 3130 teman-teman bisa on posisi buy karena sudah cross ya, sudah menyilang target 3211. Sudah luar biasa profitnya. Kalau di Binance ya pakai short. Leverage maksimal 10 aja, sesuaikan modal. Manajemennya, manajemen money-nya jangan terlalu tinggi. Oke, pakai EMA sudah jelas ya. Ini 1 jam. Sama, kalau kita pun pakai 15 menit atau 5 menit, itu hasilnya akan sama. Jika terjadi cross ke atas, maka kita harus posisi buy. Jika di atas, EMA di atas, juga kita fokus di sell. Saya biasa ngecek 1 jam dulu, baru di 15 menit. Dan powernya kalau di 1 jam memang powernya luar biasa. Tinggal kita ambil leverage kecil atau besar. Kalau kita ambil leverage besar, kita harus mengecilkan time frame di minimal 5 menit. Kalau time frame 1 jam, 15 menit bisa, kita targetnya bisa panjang. Saya kasih contoh 5 menit. Nah, seperti ini. Ini terjadi cross. Apa yang kita lakukan adalah short. Ketika harga cross, dia akan koreksi naik dulu ke EMA 200, baru terjunnya luar biasa. Kita cek di sini aja 3154, kita ambil sampai sini 30 13. Sudah luar biasa. Simple banget sebenarnya, tinggal kita tahu arahnya ini mau kemana. Tapi jangan lupa resisten dan supportnya teman-teman tandai itu saja. Oke, ini yang pakai EMA. Saya hapus dulu. Jika kita pakai indikator MACD. Di MACD sama. Jika terjadi cross, kita tanda ini ya. Jika terjadi cross ke bawah dan terjadi pembeli volume penjualan merah, maka yang kita lakukan adalah sell. Dengan begitu sebaliknya, kita akan ambil tipis-tipis, cross, kita ambil buy. Dengan target resisten ya. Jangan lupa resisten sudah digarisi dulu, baru kita bisa ambil posisi. Ini naik, ternyata cross lagi ke bawah, kita target support paling atas ya ini, thread, nah, sudah TP, take profit. Simple teman-teman sebenarnya, jadi jangan dibuat pusing, kita tinggal mengikuti arah aja. Cross ke bawah, kita sell. Cross ke atas, kita buy. Ini kita buy, ini kita sell. Simple. 1 jam, teman-teman sudah profit. Luar biasa. Ethereum mulai naik, kita bisa sell di sini ya tadi ya. Jadi teman-teman jangan lupa bisa sell di area ini. Kalau mau ikut silahkan, kalau nggak mau ya tidak apa-apa. CCTV aja atau cek aja. Simple aja. Dan mohon maaf nanti durasi video ini bakal saya double. Jadi nanti tak buat 1 jam karena saya butuh durasi panjang, video durasi panjang untuk mengejar jam tayang ya. MACD sudah, EMA sudah, kita beralih ke ditambah Bollinger Band. Oh, Bollinger Band-nya bukan yang ini. Sorry. Cari yang Bollinger. Teman-teman bisa
bisa cek-cek dulu gambarnya, cocoknya yang mana. Biasanya saya cek dulu. Nah, ini yang bagus. Bollinger Band. Oke, kita pakai. Nah, sama ya, sama. Targetnya kita tetap di MACD. MACD cross ke bawah, kita cek. Di Bollinger Band sudah menunjukkan resisten dan mulai turun. Dan ini targetnya ketika cross adalah minimal di sini atau di paling bawah, low Bollinger Band namanya, garis paling bawah di Bollinger Band. Simple sekali teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mana, pakai MA atau MACD Bollinger Band, nyaman mana. Yang penting area resisten dan supportnya teman-teman tahu dan digarisi dulu. Sampai sini paham mungkin ya. Dan mohon maaf lagi, saya kembalikan video durasinya akan saya double jadi 1 jam lebih. Jadi jangan bingung, teman-teman bisa ikuti cara saya. Simple sekali. Resisten ketika ditembus menjadi support dan resisten baru, resistennya ditembus ke bawah lagi menjadi support lagi. Di sini mulai naik ternyata tidak kuat dan supportnya ditembus dan menjadi support kembali. Nah, semua ada kaitannya teman-teman ya. Naik, mentok di sini dulu, mulai koreksi. Koreksinya kemana? Ke area ini dulu. Tandanya adalah candle berjejer warna-warni adalah area support dan resistennya kuat. Supply and demand-nya. Mulai naik tidak kuat, turun ke sini dulu. Nah, ini adalah support kuat dan ketika support kuat tidak bisa ditembus ke bawah, maka yang terjadi adalah naik. Naik ke sini sudah ditembus, ya mau gak mau target utama yang inilah. Nanti baru teman-teman bisa sell. Oke, waktunya mau habis. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat dan salam profit. Cek, cek. Oke. Halo, Sobat Gamer Mato semuanya. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Herwidianto. Nah, kali ini mungkin saya sedikit sharing agak lama, teman-teman. Apa yang menjadi share kita agak lama? Kita akan membahas kripto, terutama BTC, Ethereum, dan koin lainnya. Oke, jangan berlama-lama ya teman-teman. Kita cek. Kita menandai area-area SNR, teman-teman. Nah, oke. Ini sudah. Nah, apa yang terjadi? Cukup simpel. Bitcoin akan kemana? Sementara jika Bitcoin naik, dia akan ke 47.284. Kita cek di Fibonacci retracement. Oke, di Fibonacci juga sudah kelihatan bahwasanya ini area supply yang paling kuat. Supply yang paling kuat di daerah ini. Saya tandai ya teman-teman. Saya kasih kuas. Mungkin seperti ini.
teman-teman bisa, jika teman-teman menggunakan area sort cell limit, teman-teman bisa sel di tengah-tengah sini, atau teman-teman jika menggunakan left right paling kecil bisa di sini. Walaupun nantinya harga naik, teman-teman jangan khawatir karena left right kecil jika memang melebihi batas, teman-teman bisa kasih stop loss di sini atau selnya di sini. Oke. Ini untuk Ethereum. Oh, mohon maaf, ini untuk Bitcoin. BTC USDT versi Binance. Pakai yang Binance harganya sama. Oke. Kita screenshot dulu. Oke, kita pindah di ETH USDT versinya Binance juga. ETH USDT ini Binance. Oke, USDT. Oh ini, sorry, paling atas ternyata. Nah, ini sama. Teman-teman bisa kasih garis. Seperti ini. Teman-teman tarik area Fibonacci-nya. Sudah kelihatan sekali. Ini Ethereum memasuki area supply. Sel yang paling aman sebenarnya ada di sini. Saya tandai. Sel yang paling aman itu di sini. Ntar saya fotokan karena saya pun lagi ada kelas privat juga. Oke, kita santai aja karena durasi akan saya lumayan panjang, teman-teman. Baru 6 menit. Oke, ini Ethereum sangat jelas sekali. Area supply, sell limit yang paling aman adalah di 3281 ke atas, di area sini. 1618 sudah ditembus, maka target selanjutnya adalah kalaupun kita pakai pivot, area pivot, di sini area R3, teman-teman. R2-nya di sini, R1 sekitar sini. Dan ini adalah pivot. Jika pivot ditembus, maka area 618 adalah area take profit. Teman-teman ingat seperti itu. Oke, kalau kita ini pakai hal yang paling ribet ya. Oke, kita pakai MA. Kalau ini kita tetap kita tandai. Kita cek indikator. Oke. Indikator kita buat 21 50 dan 200.
200 stylenya dibuat ungu, teman-teman. Ungu warna janda. Oke, agak tebel. Nah, yang 21 dibuat stylenya jangan biru, tapi agak merah. Merah 50, warna biru. Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya. Jika kita trading menggunakan EMA, oke maaf, kita pakai indikator berapa? Harusnya, sorry. Oke, kita lanjut. Mohon maaf karena ini di laptop bukan yang biasa saya pakai. Kita cek menitnya, baru 8 menit. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Saya tandai harga-harga yang memang terjadi cross. Saya tandai warna kuning. Oke. Ini cross 2 titik. Ini cross 3 titik. Oke. Nah, apa yang kita lakukan ketika melihat hal seperti ini? Nah, jika harga sudah mendapatkan support, area supportnya, dan ini bersinambungan ya teman-teman, supportnya, dan EMA 21 dan 50 itu cross atau menyilang, maka, halo tes, mohon maaf tadi terputus, karena Pindigamnya versi gratis ya. Oke, kita lanjutkan. Jika harga menyilang, mohon maaf, jika harga menyilang ke atas, maka 73% harga akan mengejar yang namanya EMA 200, EMA warna ungu. Nah, ini adalah target profit kita ada di sini. Kita cek, lihat harga lagi. Kalau harga sudah mendapatkan titik resistennya dan mulai koreksi, maka apa yang kita lakukan jika cross 3 titik, kita harus open posisi sell atau short. Ini berlaku untuk semuanya. Jika terjadi hal seperti ini, powernya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Take profit teman-teman adalah harusnya di sini. Ini resisten pertama, resisten kedua. Ini adalah track profitnya teman-teman. Jadi ketika harga di sini 3130, teman-teman bisa open posisi buy karena sudah cross ya, sudah menyilang. Target 3211. Sudah luar biasa profitnya. Kalau di Binance ya pakai short. Leverage maksimal 10 aja, sesuaikan modal. Manajemennya, manajemen money-nya jangan terlalu tinggi. Oke, pakai EMA sudah jelas ya. Ini 1 jam. Sama, kalau kita pun pakai 15 menit atau 5 menit, itu hasilnya akan sama. Jika terjadi cross ke atas, maka kita harus posisi buy. Jika di atas, EMA di atas, juga kita fokus di sell. Saya biasa ngecek 1 jam dulu, baru di 15 menit. Dan powernya kalau di 1 jam memang powernya luar biasa. Tinggal kita ambil leverage kecil atau besar. Kalau kita ambil leverage besar, kita harus mengecilkan time frame di
minimal 5 menit. Kalau time frame 1 jam 15 menit bisa kita targetnya bisa panjang. Saya kasih contoh 5 menit. Nah, seperti ini. Ini terjadi cross. Apa yang kita lakukan adalah short. Ketika harga cross, dia akan koreksi naik dulu ke EMA 200 baru terjunnya luar biasa. Kita cek di sini aja 3154 kita ambil sampai sini 30 di 13. Sudah luar biasa. Simple banget sebenarnya, tinggal kita tahu arahnya ini mau kemana. Tapi jangan lupa resisten dan supportnya teman-teman tandai itu saja. Oke, ini yang pakai EMA. Saya hapus dulu. Jika kita pakai indikator MACD. Di MACD sama. Jika terjadi cross, kita tanda ini ya. Jika terjadi cross ke bawah dan terjadi pembeli volume penjualan merah, maka yang kita lakukan adalah sell. Dengan begitu sebaliknya, kita akan ambil tipis-tipis, cross, kita ambil buy. Dengan target resisten ya. Jangan lupa resisten sudah digarisi dulu, baru kita bisa ambil posisi. Ini naik, ternyata cross lagi ke bawah, kita target support paling atas ya ini, thread, nah, sudah TP, take profit. Simple teman-teman sebenarnya, jadi jangan dibuat pusing, kita tinggal mengikuti arah aja. Cross ke bawah, kita sell. Cross ke atas, kita buy. Ini kita buy, ini kita sell. Simple. 1 jam, teman-teman sudah profit. Luar biasa. Ethereum mulai naik, kita bisa sell di sini ya tadi ya. Jadi teman-teman jangan lupa bisa sell di area ini. Kalau mau ikut silahkan, kalau nggak mau ya tidak apa-apa. CCTV aja atau cek aja. Simple aja. Dan mohon maaf nanti durasi video ini bakal saya double. Jadi nanti tak buat 1 jam. Karena saya butuh durasi panjang, video durasi panjang untuk mengejar jam tayang ya. MACD sudah, EMA sudah, kita beralih ke ditambah Bollinger Band. Oh, Bollinger Band-nya bukan yang ini. Sorry. Cari yang Bollinger. Teman-teman bisa cek-cek dulu gambarnya, cocoknya yang mana. Biasanya saya cek dulu, nah ini yang bagus. Bollinger Band. Oke, kita pakai. Nah, sama ya, sama. Targetnya kita tetap di MACD. MACD cross ke bawah, kita cek. Di Bollinger Band sudah sudah menunjukkan resisten dan mulai turun. Dan ini targetnya ketika cross adalah minimal di sini atau di paling bawah, low Bollinger Band namanya, garis paling bawah di Bollinger Band. Simple sekali teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mana, pakai MA atau MACD Bollinger Band, nyaman mana, yang penting area resisten dan supportnya teman-teman tahu dan digarisi dulu. Sampai sini paham mungkin ya. Dan mohon maaf lagi, saya kembalikan video durasinya akan saya double jadi 1 jam lebih. Jadi jangan bingung, teman-teman bisa
Ikuti cara saya, simpel sekali. Resisten ketika ditembus menjadi support dan resisten baru, resistennya ditembus ke bawah lagi menjadi support lagi. Di sini mulai naik ternyata tidak kuat dan supportnya ditembus dan menjadi support kembali. Nah, semua ada kaitannya teman-teman ya. Naik, mentok di sini dulu, mulai koreksi. Koreksinya kemana? Ke area ini dulu. Tandanya adalah candle berjejer warna-warni adalah area support dan resistennya kuat, supply and demand-nya. Mulai naik tidak kuat, turun ke sini dulu. Nah, ini adalah support kuat dan ketika support kuat tidak bisa ditembus ke bawah, maka yang terjadi adalah naik. Naik ke sini sudah ditembus, ya mau gak mau target utama yang inilah. Nanti baru teman-teman bisa sell. Oke, waktunya mau habis. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat dan salam profit. Cek, cek. Oke. Halo, Sobat Gamer Mato semuanya. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Herwidianto. Nah, kali ini mungkin saya sedikit sharing agak lama, teman-teman. Apa yang menjadi share kita agak lama? Kita akan membahas kripto, terutama BTC, Ethereum, dan koin lainnya. Oke, jangan berlama-lama ya teman-teman. Kita cek. Kita cek, kita menandai area-area SNR, teman-teman. Nah, oke. Ini sudah. Nah, apa yang terjadi? Cukup simpel. Bitcoin akan kemana? Sementara jika Bitcoin naik, dia akan ke 47.284. Kita cek di Fibonacci retracement. Oke, di Fibonacci juga sudah kelihatan bahwasanya ini area supply yang paling kuat. Supply yang paling kuat di daerah ini. Saya tandai ya teman-teman. Saya kasih kuas. Mungkin seperti ini. Nah, teman-teman bisa, jika teman-teman menggunakan area short sell limit, teman-teman bisa sell di tengah-tengah sini. Atau teman-teman jika menggunakan leverage paling kecil, bisa di sini. Walaupun nantinya harga naik, teman-teman jangan khawatir karena leverage kecil. Jika memang melebihi batas, teman-teman bisa kasih stop loss di sini atau sell-nya di sini. Oke, ini untuk Ethereum. Oh, mohon maaf, ini untuk Bitcoin, BTC, USDT versi Binance. Pakai yang Binance harganya sama. Oke, kita screenshot dulu.
Oke, kita pindah di ETH USDT, versinya Binance juga. ETH USDT, ini Binance. Oke, USDT. Oh ini, sorry, paling atas ternyata. Nah, ini sama. Teman-teman bisa kasih garis. Seperti ini. Teman-teman tarik area Fibonacci-nya. Sudah kelihatan sekali. Ini Ethereum memasuki area supply. Sell yang paling aman sebenarnya ada di sini. Saya tandai. Sell yang paling aman itu di sini. Ntar saya fotokan karena saya pun lagi ada kelas privat juga. Oke, kita santai aja karena durasi akan saya lumayan panjang, teman-teman. Baru 6 menit. Oke, ini Ethereum sangat jelas sekali. Area supply, sell limit yang paling aman adalah di 3281.